Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal dan konseling. Penguasaan teknik komunikasi interpersonal dan konseling sangat penting dikuasai mahasiswa sebagai bekal untuk memenuhi kompetensinya sebagai seorang bidan. Tuntutan di dalam masyarakat bahwa seorang bidan diharapkan mampu untuk memberikan konseling secara individu kepada klien. Pada saat kita berada dalam pelayanan, khususnya bidang kesehatan, pengobatan tidak cukup memberikan pengobatan dan perawatan saja, tetapi juga melibatkan klien dalam proses penyembuhannya, yaitu dengan mengajak berkomunikasi. Komunikasi interpersonal dan konseling adalah suatu proses dua arah, lingkaran interaktif di mana pihak-pihak yang berkomunikasi saling bertukar pesan secara verbal dan nonverbal. Selanjutnya, ada beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Menurut sifatnya, komunikasi interpersonal dibedakan menjadi dua, yaitu diadik dan triadik. Diadik adalah komunikasi antara dua orang dalam situasi tatap muka, dapat dilakukan dalam bentuk percakapan, dialog, dan wawancara. Dialog dilakukan dalam situasi lebih intim, akrab, dan lebih personil, sedangkan wawancara lebih serius. Sedangkan untuk triadik adalah komunikasi antar pribadi yang pelakunya lebih dari 3 orang, yakni seorang komunikator dan 2 orang komunikan atau lebih. Ada 3 perilaku dalam komunikasi interpersonal, yaitu pertama, perilaku spontan. Perilaku yang dilakukan berdasarkan desakan emosi dan dilakukan tanpa sensor serta revisi secara kognisi. Biasanya ini dilakukan ketika kita sedang berbicara dengan teman sehari-hari. Yang kedua adalah perilaku menurut kebiasaan. Perilaku berdasarkan kebiasaan kita. Perilaku itu khas dilakukan pada suatu keadaan, misalnya mengucapkan selamat pagi. Yang ketiga adalah perilaku sadar, yaitu perilaku yang dipilih berdasarkan situasi yang ada. Contohnya yaitu ketika kita sedang melakukan anamnesa kepada ibu hamil atau ketika kita sedang melakukan konseling. Ada 4 faktor penghambat komunikasi interpersonal dan konseling. Yang pertama, faktor individual. Yang kedua, faktor yang berkaitan dengan interaksi. Yang ketiga, faktor situasional. Dan yang keempat adalah faktor kompetensi dalam melakukan percakapan. Faktor penghambat komunikasi interpersonal yang pertama adalah faktor individual. Terdiri dari 8, yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua motivasi, yang ketiga kepribadian, keempat faktor fisik, kelima faktor sosial, keenam faktor bahasa, ketujuh citra diri, dan yang kedelapan adalah permusuhan. Faktor yang berkaitan dengan interaksi. Interaksi merupakan hubungan dua individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Mungkin kita sering mendengar di mana apabila kita buruk, kita berteman dengan beberapa orang dalam suatu kelompok mempunyai perilaku yang baik, maka kita akan terbawa menjadi individu yang baik pula. Selanjutnya, interaksi sosial dapat berjalan dengan baik apabila ada rasa percaya. Oleh karena itu, kita sebagai konselor harus bisa memberikan rasa percaya kepada klien kita. Faktor-faktor yang berkaitan dengan interaksi antara lain, yang pertama, tujuan dan harapan. Yang kedua, sikap terhadap interaksi. Yang ketiga, pembawaan diri seseorang. Dan yang keempat adalah sejarah hubungan. Selanjutnya adalah faktor situasional. Perasaan, sifat, dan sikap sangat berpengaruh dalam interaksi. Penampilan diri juga mempengaruhi dalam berkomunikasi. Penampilan diri dapat berubah setting panggung. Ya, ini bisa juga ruangan tempat kita melakukan konseling atau sekitarnya. Ya, misalnya ruangannya berantakan atau berisik, ya, sehingga kita tidak nyaman dalam memberikan konseling dan klien kita juga tidak nyaman ketika mendengar konseling dari kita.
Kemudian penampilan, ya, bagaimana penampilan petugasnya. Apabila petugasnya rapi, cantik, klien kita juga akan senang melihat penampilan kita dan akan menerima informasi dari kita dengan baik. Selanjutnya adalah gaya bertingkah laku, ya, baik itu gaya dari konselor maupun gaya dari klien kita. Selanjutnya adalah kompetensi dalam melakukan percakapan. Kompetensi dalam melakukan percakapan oleh konselor maupun klien. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor antara lain adalah observasi dan memantapkan hubungan. Ya, ini bisa kita lakukan ketika kita melakukan anamnesa pada pasien kita. Selanjutnya adalah kemampuan mendengarkan dan kemampuan untuk mempengaruhi. Keadaan yang membuat komunikasi putus yaitu kegagalan menyampaikan komunikasi, perpindahan topik bicara yang tidak lancar, dan salah pengertian. Selanjutnya adalah pengaruh pemahaman diri terhadap proses komunikasi interpersonal dan konseling. Konsep diri dalam KIP sangat mempengaruhi hasil dari komunikasi interpersonal dan konseling. Pandangan seseorang terhadap dirinya paling menentukan dalam membangun dan memelihara komunikasi efektif. Bukan saja menentukan sikap, juga merupakan salah satu elemen yang paling rapuh dalam berkomunikasi. Selanjutnya, jika konsep diri kita diserang atau terancam, maka reaksi intrinsik kita menjadi defensif. Untuk reaksi intrinsik adalah reaksi dalam diri kita, ya, menjadi defensif, yaitu kita bertahan keras, bahkan bisa berbohong ketika menyampaikan informasi. Kalau pertahanan kita sudah demikian berlebihan, maka komunikasi yang sehat pun sudah tidak ada lagi. Keterampilan yang harus dimiliki konselor. Yang pertama, mampu menciptakan suasana nyaman dan aman bagi klien. Menimbulkan rasa percaya di antara klien dan konselor. Mampu mengenali hambatan sosio-kultural setempat. Mampu menyampaikan informasi objektif, lengkap, dan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mampu mendengar aktif dan bertanya secara efektif dan spontan. Memahami dan mampu menjelaskan berbagai aspek kesehatan reproduksi, dan yang terakhir mampu mengenali keinginan klien dan keterbatasan penolong. Demikian tadi penyampaian materi komunikasi interpersonal dan konseling. Semoga bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.